Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fisika bersama Pak Hadi. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Sebelumnya kita pernah belajar tentang sifat-sifat muatan listrik, yaitu yang pertama, untuk muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Kemudian muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Nah, kita juga pernah belajar bahwa plastik dengan plastik jika digosok dengan kain wol maka akan bermuatan negatif. Plastik dengan plastik berarti negatif dengan negatif, akan tolak-menolak. Begitupun jika plastik dengan kaca. Plastik kalau digosok dengan kain wol bermuatan negatif, sedangkan kaca digosok dengan kain sutra akan bermuatan positif. Berarti negatif dengan beda jenis, maka akan tarik-menarik. Kemudian kaca dengan kaca. Kaca digosok dengan kain sutra akan bermuatan positif, dan ini juga positif. Positif dengan positif sejenis maka tolak-menolak. Jadi ini sejenis tolak-menolak, berbeda tarik-menarik, sejenis tolak-menolak. Nah, kesimpulannya adalah muatan listrik senama tolak-menolak, muatan listrik yang tidak senama tarik-menarik. Nah, ini namanya elektroskop. Elektroskop ini alat untuk mengetahui bahwa benda yang didekatkan ini bermuatan listrik atau tidak. Nah, ini kalau benda ini yang didekatkan bermuatan listrik positif, maka akan terjadi induksi. Induksi itu pemisahan antara muatan positif dengan muatan negatif. Itu namanya induksi. Nah, karena yang didekatkan positif, maka negatifnya akan naik. Karena negatif naik, maka di sini otomatis tinggal positif semua. Positif dengan positif akan tolak-menolak, sehingga kaki elektroskop ini akan terbuka. Jadi kalau cirinya adalah kalau ini didekatkan, lalu kakinya terbuka, berarti benda ini bermuatan listrik. Kalau ini didekatkan, tapi ini tidak terbuka, maka benda ini tidak bermuatan listrik. Itulah fungsi dari elektroskop, yaitu mengetahui bahwa benda yang didekatkan itu bermuatan listrik atau tidak. Nah, ini benda ini bermuatan listrik karena kakinya terbuka. Bagaimana jika yang didekatkan adalah negatif? Kalau yang didekatkan negatif, maka terjadi induksi atau pemisahan, positifnya naik, negatifnya turun. Karena ini negatif. Negatif dengan positif tarik-menarik. Karena positifnya naik, maka ini menjadi negatif. Ini negatif, negatif dengan negatif tolak-menolak. Sehingga kaki elektroskopnya terbuka. Nah, jika ini dihubungkan dengan tanah, nah ke sana, maka negatifnya akan tarik ke tanah sini. Dihubungkan ke tanah dengan kabel. Maka ini akan menutup kembali karena ini sudah menjadi netral. Akan menutup. Nah, jika ini dilepas, dijauhkan, maka ini positif akan turun. Positif akan turun, sehingga ini terbuka kembali kakinya. Nah, kesimpulannya adalah benda penginduksi negatif, maka hasil penginduksian adalah positif. Jadi, benda tadinya negatif, maka ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, sekarang kalau yang didekatkan positif, nah, maka ini menjadi positif. Nah, positifnya meninggalkan ke tanah ini, menuju ke tanah, maka yang ini menjadi netral. Sehingga nutup lagi, dan jika ini dilepas atau dijauhkan, maka negatifnya akan turun dan mekar kembali atau terbuka. Kesimpulannya adalah benda penginduksinya positif, maka hasil penginduksiannya adalah negatif. Pertanyaannya, mengapa jumlah proton masing-masing atom tidak berubah ketika benda mengalami perubahan muatan listrik? Nah, pertanyaannya begitu, mengapa protonnya tidak berubah ketika benda mengalami perubahan muatan listrik? Jawabannya adalah karena hanya terjadi perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lainnya. Proton bersama neutron berada di tengah-tengah atom. Jadi, proton dan neutron itu tidak berpindah.
Yang berpindah hanya elektron, karena proton adanya di tengah-tengah. Sedangkan elektron bisa lepas karena mengelilingi inti. Elektron itu mengelilingi inti. Partikel atom yang bergerak bebas hanya elektron. Ya, jadi yang bisa berubah hanya elektron, bisa bertambah atau berkurang. Nomor 2, jika benda A digosok dengan benda B, maka benda A bermuatan listrik negatif. Akan bermuatan listrik apakah benda B? Nah, tentunya akan bermuatan sebalikannya. Kalau A-nya negatif, berarti B-nya positif. Mengapa demikian? Benda B akan bermuatan listrik positif, kebalikannya. Mengapa demikian? Karena kehilangan satu atau beberapa elektron yang berpindah ke benda A. Jadi benda B-nya itu positif. Kenapa benda B positif? Karena elektron B pindah ke A. Jadi tadinya B-nya netral, A-nya netral. Tapi karena B-nya kehilangan elektron, sehingga B-nya, sedangkan A mendapatkan elektron, berarti A-nya negatif. Begitu. Jadi kalau benda B digosok dengan A, ininya positif, maka ini negatif. Karena ini pergi ke sana. Elektronnya ya yang pindah. Mengapa tidak semua benda yang digosok akan menimbulkan muatan listrik? Nah, ini yang bisa bermuatan listrik jika digosok itu misalkan plastik, digosok dengan kain wol akan bermuatan listrik. Kaca digosok dengan kain sutra bermuatan positif. Tapi ada beberapa benda seperti kayu misalkan digosok tidak bermuatan listrik. Nah, kenapa demikian? Jawabannya adalah karena tidak semua elektron pada atom atau benda akan mudah berpindah ke atom lain. Atau tidak semua atom atau benda akan mau menerima elektron dari luar. Nah, jadi kalau kamu menggosok kayu, itu tidak akan bermuatan listrik kayunya. Kenapa? Karena elektron dari kayu itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak mudah berpindah. Jadi, kayu akan tetap tidak bermuatan listrik. Begitu. Nah, sekarang kita mulai ke gaya Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Ada Q1 bermuatan positif, misalkan, dan Q2, Q itu muatan ya, bermuatan negatif. Berada pada jarak R, misalkan jaraknya R. Nah, ini sebetulnya salah ini gambarnya, harusnya gaya tarik, karena positif dengan negatif, harusnya panahnya ke sana. Yang Q1 arahnya ke sana, yang Q2 arahnya ke sana. Jadi harusnya tarik-menarik, ini gambarnya salah. Berapa besarnya F? Besarnya F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya. Besarnya F, daya tarik ya harusnya yang sana, F itu adalah ini dikali dengan ini dibagi ini kuadrat, R kuadrat, dikali K. K itu ketetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9, 9 kali 10 pangkat 9 itu berapa sih? 9 dengan nolnya ada 9. Atau 9 nolnya. Namanya 9 miliar. Latihan sekarang. Misalkan ada dua benda bermuatan listrik, 10 kolom dan 15 kolom. Beradab di udara pada jarak 10 meter. Berapakah gaya yang ditimbulkan oleh kedua benda tersebut? Kemanakah arahnya bila kedua benda tersebut berbeda jenis muatan listriknya? Nah, ini bisa dijawab nih yang ini. Kemanakah arahnya bila kedua benda tersebut berbeda jenis muatan listriknya? Berbeda jenis ya, berarti tarik menarik, berbeda jenis tarik menarik. Lalu bagaimana cara menghitung besar gayanya? Kita lihat. Nah, jawab. Diketahui Q1 muatan ke-1 ya 10 kolom, muatan kedua 15 kolom, R-nya 10 meter. Berapa F-nya? Mana arah gayanya? Kita lihat dulu F-nya, cari F-nya. F sama dengan rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya seperti tadi, 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10, Q1 ya. Q2-nya 15, dan R-nya 10. Karena kuadrat berarti 10 kuadrat. Satuannya meter persegi. Nah, ini meter persegi dengan meter persegi sama. Coret saja. Hilang. Lalu C kuadrat.
Ini C-nya ada 2. Ini juga C-nya ada 2. Coret saja ini C-nya. Nah, coret. Lalu ini 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 2. Coret 10 pangkat 2-nya. Ini 10, 9-nya saja yang dicoret ini. 9 diambil 2. Sama dengan 7. Berubah jadi 9 diambil 2 jadi 7. Sehingga bisa dituliskan F sama dengan 9 kali 10 pangkat 7. Newtonnya ada, meter coret, udah nggak ada, ini nggak ada. 10 kali 15, 150. Ini sudah nggak ada dari coret. Jadi yang ada adalah 9 kali 10 pangkat 7. N ada 10 kali 15, 150. Hasilnya adalah 1,35 kali 10 pangkat 10. Jadi ini 9 dikali 150 itu 1350. 1350. Nah, 10 pangkat 7. Nah, karena komanya naik, maju, di sini kan 0. 1, 2, 3. Maju 3. Sehingga ininya 10 pangkat 7 ini tambah 3. Jadi 10 pangkat 10. 1,35 kali 10 pangkat 10 Newton. Dengan arah tarik menarik, ini salah nih. Karena berbeda jenis. Tarik menarik. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.